Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk belajar tentang step by step atau frame by frame animation. Ya, jadi kita tidak menggunakan twinning lagi untuk menggerakkannya, tetapi kita akan mencoba untuk menggabungkan gambar-gambar yang sudah dibuat ya, sehingga dia bergerak layaknya sebuah film kartun. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, mula-mula saya sudah mempersiapkan kumpulan gambarnya dulu, tetapi ini masih jadi satu gambar. Saya butuh ini bisa dipecah menjadi 9 gambar. Ya, mula-mula kita harus menghilangkan backgroundnya terlebih dahulu. Ya, saya akan mencoba untuk menggunakan colorin saja. Ya, sudah langsung hilang. Lalu di OK. Lalu saya akan mencoba untuk mengeceknya di sini ya. Apakah bersih? Lihat, ya ada sedikit putih. Saya akan select dan kontrak saja ya. Teman-teman masih ingat teori di komputer grafis? Saya invert, saya delete. Ya, sudah lebih bersih ya. Oke, lalu saya cek ukurannya. Cukup terlalu besar, mungkin kita akan kurangi setengahnya ya, supaya komputer kita nanti tidak terlalu berat ketika dianimasikan di Adobe Animate ya. Lalu berikutnya kita harus memisahkan setiap gambar ini. Ada baiknya kita flat dulu, kita pisahkan ya, menggunakan marquee tool saja, Command J, lalu Command J, J, pisahkan satu per satu ya. Oke, saya tidak butuh lagi yang ini, saya juga tidak butuh yang ini. Oke, berikutnya kita akan menempatkan semua objek ini di satu titik yang sama, yaitu Command A, dan alignment-nya kita atur menjadi satu titik. Kemudian kita marquee, ya kita buat ya kira-kira seperti ini, lalu kita crop. Oke, lalu kita atur sedemikian rupa supaya dia bisa bergerak dengan baik. Ya. Ada sedikit trik dari sini. Caranya adalah kalian membuat sebuah patokan ya dari mata burung ini. Nah, seperti ini. Lalu kalian pindahkan lagi ke layer 3. Jadi kita harus berpatokan pada matanya saja sebagai titik utamanya ya. Seperti ini. Kita gerakkan saja. Ya, apabila meleset sedikit ya tidak apa-apa ya. Ini terlalu mepet, maka saya harus menambahkan fast size-nya ya dengan 355, mungkin 365 gitu. Oke. Lalu ini juga. Lalu ini. Oke. Lalu kemudian save semuanya ini menjadi file terpisah menjadi PNG. Ya, kalau di saya ya file export bisa quick export as PNG. Ya, lalu beri nama seperti ini. 001 strip bird. Kira-kira seperti itu. Jadi kamu harus membuat penamaan yang urut ya, supaya nanti enak ketika di library-nya terbaca. Oke, lalu di save. Lalu lanjutkan ke layer selanjutnya.
Oke, kalau sudah, saya akan close Photoshop ini. Ya, saya save saja, nggak apa-apa. Saya close Photoshopnya. Kemudian saya akan buat kumpulan gambar ini menjadi satu folder, namanya bird. Ya, supaya tidak membingungkan ya. Oke. Nah, kenapa saya membuat penamaan seperti ini? Ya, ini sebenarnya dipergunakan untuk memudahkan software membaca file kita. Ya, jadi kenapa ini tidak satu saja, satu strip bird? Kenapa tidak seperti itu? Karena apabila gambar kalian sudah lebih dari 10, itu dia akan lompat. Jadi dari 1 dia akan lompat ke 11. Tetapi kalau kalian bikin 00, maka dia akan berbacanya secara berurutan. Itu akan lebih memudahkan saja. Ya. Jadi ada 9 gambar PNG, lalu kita aktifkan Adobe Animate-nya kembali. Nah, berikutnya kita akan mengimport ya, image burung tadi ke dalam library kita. Itu ada di File, Import, Import to Library. Semua burungnya kita kirim ke sini. Oke. Nah, ke semua burung ini kita akan buat ini menjadi satu kesatuan. Caranya adalah Insert, New Symbol, lalu kita buat movie clip saja. Di sini ada namanya bird. Oke, lalu kita oke saja. Nah, kita sudah masuk ke dalam simbol bird. Kemudian semua image PNG kita tinggal drag saja ke sini. Oke, lalu kemudian di drag sekali lagi supaya dipastikan kita sudah menseleksi semuanya dan klik kanan distribute to keyframes. Oke, maka dia secara otomatis akan mendistribusikan dia. Ini ada frame kosong, kita remove frame saja. Ya, jadi seperti ini ya. Sehingga kalau kita balik ke scene 1, ya, kita tinggal mendrag movie clip bird ini. Apabila kita merasa yang terlalu besar, kita tinggal kecilkan saja. Oke, secara logika seharusnya ini udah jalan. Coba, ya, burungnya udah terbang. Oke, kemudian berhubung kita belum melakukan sebuah pergerakan apapun di scene 1, maka dari itu kita bisa membuat sebuah pergerakan dong di sini. Kita insert frame lagi di sini, lalu kemudian kita convert lagi menjadi motion twin. Oke, di sini kita akan coba membuat burungnya bergerak. Ya, dari sini sampai sini, mungkin dari sini sampai sini. Ya, jadi dia overlap seperti itu ya. Kita akan coba lihat efeknya. Ya, seperti itu. Ya, dia ngelooping ya. Oke. Lalu juga kalian bisa membuat sedikit pergerakan, misalkan di 50 kita buat dia agak sedikit menurun ya. Kita lihat hasilnya. Ya, dia sedikit menurun lalu menukik ke atas lagi. Nah, masalahnya ketika burung ini dia menurun ya, kepalanya itu masih tetap menghadap depan. Ya, seharusnya burung itu kalau dia udah menurun ya, biasanya kepalanya juga ikutan menurun. Nah, disinilah fungsi dari orient to pet. Sehingga kalau kita klik di sini, misalkan di yang pertama kita buat dia rotasi ke bawah sedikit, maka berikutnya dia akan mengikuti. Ya, kita coba dulu kontrol tes. Oke. Nah, itu tadi objeknya yang betul-betul bergerak. Ya, burungnya benar-benar bergerak mengikuti track. Ya. Nah, berikutnya kita akan mencoba untuk mengatur burungnya diam. Ya.
dia hanya stay di sini, tetapi pemandangannya yang bergerak. Jadi ini kebalikan ya sistemnya ya. Kita buat ini tidak apa-apa 100 frame. Nah, lalu kemudian ya saya sudah menyiapkan image ya seperti ini ya. Jadi image-nya ini akan melakukan sebuah pengulangan atau looping ya. Jadi ujung sini sama ujung sini dia harus ketemu sebenarnya. Ya. Bila tidak jago untuk membuat seperti ini, sebaiknya ujung sama ujungnya ini dibuat color fill yang polos saja. Ya, jadi rumah-rumahnya mungkin stay di tengah gitu ya. Sehingga pengulangannya tidak akan terasa begitu patah. Ya. Kita akan coba untuk memasukkan image ini ke sini. Oke, sebelum itu saya akan buat lagi layer baru. Di sini saya akan namakan background-nya ya. Lalu saya akan drag saja ke sini. Ya, udah masuk background-nya ya, cuman terlalu besar. Saya akan mencoba untuk mengecilkan image-nya dulu. Ya, kira-kira seperti ini. Terlalu kecil ya, sebentar. Saya atur dulu. Supaya lebih gampang, mungkin di properti saja kita isi, misalnya hedge-nya 400. Ya. Lalu tadi berapa? 400,389. Lalu kita buat juga di sininya 400, width-nya 389. Ya, seperti itu ya. Lalu burungnya mungkin kita buat agak sedikit kecil ya karena terlalu besar seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini ya. Jadi saya akan membuat gambarnya yang bergerak, burungnya di sini saja. Oke. Nah, berikutnya saya akan membuat pemandangan ini menjadi movie clip. Saya akan buat menjadi movie clip ya, saya oke kan. Lalu saya double klik di dalam sini. Saya akan membuat pemandangannya bergerak sedikit pelan ya, biar tidak terlalu terburu-buru ya. Saya akan buat di angka 300. Lalu saya insert frame. Oke. Nah, lalu kemudian saya akan menduplikat objek ini di bagian sebelah kiri. Ya. Ketemunya kalian harus pintar-pintar supaya dia pengulangannya terasa lebih smooth. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nanti kalian atur sendiri supaya pengulangannya lebih baik ya. Lalu kemudian di sini kalian create motion twin. Oke. Nah, pertama, supaya dia bisa bergerak dengan baik, di frame pertama itu kamu geser ke ujung sini. Oke. Lalu di frame terakhir, ujung sebelah kanan. Oke. Lalu balik ke scene 1. Kita tes apakah bekerja dengan baik. Tentu saja. Oke.